Tribuners, berdasarkan pantauan Anda saat ini di layar kaca, menunjukkan situasi terkini aksi demonstrasi dari kelompok mahasiswa yang sebelumnya digelar di depan gedung DPR RI. Berdasarkan pantauan Tribunnews di lapangan, aksi demo masih memanas, yang sebelumnya di depan gedung DPR, kini berpindah lokasi di Jalan Asia Afrika Senayan. Polisi masih terus memukul mundur massa aksi menggunakan water cannon dan gas air mata. Terlihat juga bahwa massa pendemo lari berhamburan saat dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Sementara pendemo terus membalas menggunakan lemparan batu hingga bom molotov. Bahkan situasi mendadak mencekam saat massa melapaskan sejumlah petasan. Langit yang semula teduh tiba-tiba dipenuhi letupan petasan yang dilepaskan oleh massa aksi. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut Kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan Direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, menurut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat.
Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengungkap pihaknya berencana memanggil pengelola TikTok hingga Meta untuk membahas penyebaran konten provokatif yang diduga memicu kericuhan demo di depan gedung DPR RI. Angga menilai fenomena siaran langsung dan konten palsu di media sosial berpotensi besar merusak sendi demokrasi. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang semestinya murni justru menjadi bias ketika digiring oleh konten-konten rekayasa. Pihaknya akan memanggil sejumlah platform media sosial yang dinilai bertanggung jawab atas informasi yang beredar. Beberapa platform media sosial yang dipanggil, di antaranya TikTok dan Meta. Ia menegaskan langkah takedown bukanlah upaya membungkam kebebasan berekspresi. Namun, kata Angga, kebebasan itu tetap harus berada dalam koridor yang benar. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya aspirasi disampaikan secara damai, bukan dalam bentuk kericuhan yang merugikan masyarakat.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Hamid, buka suara terkait penanganan kepolisian dalam menangani demonstrasi di sejumlah kota termasuk di Gedung DPR RI Jakarta. Menurutnya, sikap kepolisian yang berujung pada kekerasan dan penangkapan peserta aksi disebutnya berlebihan. Ia memahami kompleksitas lapangan di mana aparat harus menggunakan kekuatan dalam menangani situasi yang mengandung kekerasan. Tapi ditegaskannya jangan berlebihan. Tindakan yang diambil harus benar-benar diperlukan, proporsional, dan akuntabel. Dikatakannya sejumlah aparat hanya menyasar peserta aksi tetapi juga jurnalis yang meliput aksi. Ditegaskannya setiap warga berhak menyatakan pendapat tanpa intervensi termasuk lewat unjuk rasa. Demonstrasi mahasiswa, pelajar, buruh, dan warga dalam beberapa hari terakhir adalah ekspresi sah yang dilindungi oleh hukum. Ya, padamkan. Ya, kamu di kanan, maju, tutup jalannya. Tutup jalan, maju terus. Ya, yang masuk kendaraan, silakan. Ya.
Ya. Aman dulu. Ayo. Ya, padamkan. Ya, kontrol di kanan, maju. Tutup jalannya. Tutup jalan, terus. Ya, yang masih ada kendaraan, silakan. Oke. Ya, ayo.
Dan operasi siapa? Membawa. Salam. Jalan dulu. Ya. Aman dulu. Ayo. Persiapan.
Persiapan. Tribuners, aksi demonstrasi dari kelompok mahasiswa di DPR RI hingga kini masih berlangsung dan situasi ricuh. Aparat kepolisian terus memukul mundur massa. Saudara, untuk informasi selengkapnya mengetahui situasi di wilayah Petamburan, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribunnews rekan Alfarizi. Silakan dengan Anda, rekan Alfarizi. Baik, Rima. Saat ini situasi memang dilaporkan masih belum bisa dikatakan kondusif, meskipun lalu lintas khususnya di Jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota sudah mulai dibuka kembali, namun masih sistem buka tutup karena memang pergerakan massa yang didominasi mahasiswa dan pelajar cukup dinamis. Sejak sore dan hingga malam ini masih terus berupaya untuk mendobrak barisan barikade yang dibangun oleh petugas kepolisian. Pantauan kami di lapangan khususnya di kawasan Petamburan, di Jakarta Barat dan perbatasan Jakarta Pusat ini, saat ini situasi sudah mulai terkendali meskipun massa belum memilih mundur. Dan polisi juga masih berjaga dengan aparat gabungan baik di kawasan Jalan KS Tubun dan juga Jalan Palmerah Utara. Yang bisa saya laporkan saat ini adalah situasi yang semakin memanas, terletak di titik di Jalan Asia Afrika di Senayan, di mana massa aksi sejak sore hingga malam ini masih terus berusaha untuk mendorong polisi mundur ke area DPR RI Senayan. Di sisi lain, petugas kepolisian dari Kops Brimob juga dan Dipsamapta terus berupaya mencegah para demonstran ini untuk mendekat ke area gedung DPR RI. Petugas aparat juga tadi sore sudah menembakkan beberapa kali gas air mata, water cannon untuk membubarkan massa. Namun jumlah massa yang terus berdatangan membuat barikade polisi itu menjadi koyak, ya, bisa dikatakan terkoyak karena memang jumlah polisi pada saat penjagaan tampaknya tidak begitu setara dengan jumlah demonstran, khususnya di titik di Pejompongan tadi, di mana para demonstran saat ini meskipun sudah mundur dari arah Pejompongan, sebagian besar dari mereka tampaknya bergabung ke arah Petamburan. Di sisi lain di daerah Palmerah Utara yang bisa saya laporkan, saat ini kondisi memang masih cukup mencekam. Tadi beberapa demonstran juga melemparkan bom molotov ke arah barikade kepolisian dan juga begitu juga yang terjadi di Jalan Asia Afrika dan di daerah Patal Senayan Jakarta. Demikian yang bisa saya laporkan terkait kondisi terkini di sekitar kawasan gedung DPR RI pada hari Kamis 28 Agustus, khususnya demo di gedung DPR RI. Sekian, terima. Ya, terima kasih atas laporannya rekan Alfarizi, jurnalis Tribunnews. Selamat kembali bertugas.